Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muhammad Fairuz Zabadi Al-Bahai MPDI. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu postmodernisme. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama Silva Nur Fitriani, NIM 262107. Yang kedua Tubagus Ahmad Firdaus 26218083. Yang ketiga Wafi Azizah, NIM 262109. Pengertian postmodernisme adalah serangkaian paradigma mengenai kritik terhadap karakteristik masyarakat modern dan terhadap kegagalan yang dilakukan dalam semua janji-janjinya, sehingga postmodernisme terhadap kecenderungan terhadap yang digambarkan sebagai segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas atau berbalik dengan modernitas, yaitu terjadinya ciri-ciri postmodernisme. Yang pertama yaitu timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas, memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transcend meta narasi dan diterimanya pada pluralisme relativisme kebenaran. Yang kedua, meledaknya industri media massa sehingga ia bagaikan perpanjangan dari sistem indera, organ dan saraf kita, yang pada urutannya menjadikan dunia menjadi terasa kecil. Lebih dari itu, kekuatan media massa telah menjelma bagaikan agama atau Tuhan sekuler. Dalam arti perilaku orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama tradisional, tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media massa, semisal program televisi. Yang ketiga, munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul diduga sebagai reaksi atau alternatif ketika orang semakin meragukan terhadap kebenaran sains, teknologi, dan filsafat yang dinilai gagal memenuhi janji untuk membebaskan manusia. Tetapi sebaliknya, yang terjadi adalah penindasan. Yang keempat yaitu munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan rasionalisme dengan masa lalu. Yang kelima, semakin menguatnya wilayah perkotaan sebagai pusat kebudayaan dan wilayah pedesaan sebagai daerah penggirian. Pola ini juga berlaku bagi menguatnya dominasi negara maju atau negara yang berkembang. Ibarat negara maju sebagai titik pusat yang menentukan gerakan pada lingkaran pinggiran. Tokoh-tokoh yang ada pada periode postmodernisme. 1. Jean-François Lyotard, filsuf asal Prancis. Jean-François Lyotard adalah salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam pembahasan tentang postmodernisme. Salah satu karyanya yang banyak dirujuk adalah The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Lyotard menjelaskan beberapa sebab kemunculan postmodernisme. Salah satu penyebab menurut Lyotard adalah perubahan yang terjadi pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terjadi sejak tahun 1950-an. Lyotard juga yang menyatakan bahwa postmodernisme tidak mengenal narasi besar atau narasi kecil. 2. Jean Baudrillard, filsuf dan sosiolog asal Prancis.
Jean Baudrillard melontarkan banyak pemikiran menarik tentang hiperrealitas, era masyarakat konsumsi, dan postmodernisme. Di antara karya Baudrillard yang cukup berpengaruh ialah Simulacra dan Simulation pada tahun 1981 dan The Consumer Society pada tahun 1970. Menurut Baudrillard, perkembangan media elektronik menjadi faktor pendorong terbesar postmodernisme. Media dan penilaiannya telah mengubah hubungan semua dengan sejarah dan menciptakan tatanan baru. Baudrillard juga meyakini bahwa kehidupan sosial manusia pada era postmodern dipengaruhi oleh sik atau tanda yang muncul melalui media. Salah satu contoh ialah peristiwa kematian Putri Diana pada tahun 1997 yang menimbulkan duka di seluruh dunia. 3. Zygmunt Bauman. Bauman menilai kemunculan postmodernisme adalah sebagai hasil dari kegagalan modernisme. Menurut Bauman, masyarakat modern membutuhkan keteraturan, tetapi hal tersebut gagal diwujudkan oleh modernisme. Bagi dia, modernisme telah gagal mewujudkan dunia yang rasional sesuai harapan. 4. Jacques Derrida. Derrida merupakan filsuf yang percaya pada konsep dekonstruksi dan mendobrak cara berpikir logosentris. Dia menilai logosentrisme mengakar pada filsafat barat. Cara berpikir ini bersifat hierarkis dengan menganggap beberapa narasi sebagai pusat, sedangkan lainnya dianggap pinggiran. Derrida percaya bahwa dekonstruksi dapat menggugat cara berpikir logosentrisme. Menurut Derrida, dekonstruksi dapat menjadi kritik untuk melawan irasionalitas. Dekonstruksi akan membawa kembali keberagaman pemikiran dari kelompok marginal yang tertindas modernitas. Sekian, terima kasih.